Semangat. Semoga Allah mengganti pahala pagi hari ini menjadi pahala Arafah yang dilakukan orang-orang sekarang sedang wukuf di Arafah. Pagi ini kita akan membahas purpose of life, tujuan hidup. Ada sebuah kisah dua orang yang berbeda. Yang pertama bernama Pak Sukses, yang kedua bernama Pak Berkah. Kalau nyebut nama orang kelihatannya takut tersinggung. Saya punya teman kanor, orang terkenal, gara-gara nyebut satu nama 300 juta. Kalau ditabrak sapi sakit, kalau ditabrak Sapinah enak. Jebule Mbak Sapinahnya nggak terima, akhirnya 300 juta. Ada satu kisah. Pertama namanya Pak Sukses. Pak Sukses ini dari kecil dedikasinya ingin menjadi orang hebat, ingin menjadi orang kaya, uangnya banyak. Sehingga sekolahnya rajin, kerjanya juga rajin. Setelah dia lulus kuliah, dia kerja, membangun perusahaan, pagi, siang, bahkan malam dianggap terus waktu adalah uang. Sehingga orang ini rumahnya banyak, tanahnya banyak. Suatu saat orang ini menikah, punya anak. Istrinya masih tidur, anaknya masih tidur, dia sudah berangkat. Kerja, pulang, anaknya sudah tidur lagi. Setelah anaknya umur 4 tahun, agak bisa ngomong, saking jarangnya ketemu sama anak, ketemu anaknya ditanya, "Om dari mana?" Bapaknya dipanggil Om. Sehingga ini tidak menjadi perhatian untuknya. Dia terus mencari uang, dia terus mencari uang. Dia lupa bahwa dalam tumpukan uang yang banyak, dalam jumlah nominal yang banyak, dia merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, yaitu ketenangan, yaitu kebersamaan. Di ape guyu banter ora iso, ape guyon karo anake ora iso, ngantar anaknya nggak sempat, ngantar istrinya ke salon pun nggak sempat. Akhirnya Pak Sukses ini betul-betul sukses, tapi nggak pernah ngantar istrinya ke salon, nggak pernah ngantar anaknya sekolah, sehingga istrinya pernah diantar salon ke orang lain yang ngantar, keluarganya bubrah, anaknya menjadi anak yang nakal. Ini kisah seseorang yang bernama Pak Sukses, uangnya banyak tapi hampa. Yang kedua ada kisah yang bernama Pak Berkah. Pak Berkah ini sosok yang dari kecil diajarkan oleh orang tuanya satu, "Nak, sesibuk apapun engkau, ibadah adalah yang utama." Dikongkon ngaji, dikongkon sekolah, diperintah ngaji, diperintah sekolah. Kerja pada dasarnya sebuah hal yang utama itu bukan kerjanya. Kalau Mas Ul itu punya slogan, ngaji itu prioritas, kerja itu formalitas. Jadi kalau lumrahnya orang kerja ya kita kerja. Ngajar itu prioritas, kerja itu formalitas. Tapi anehnya Pak Berkah ini membangun satu bisnis, dimulai dari pertanian, kemudian merambah ke restoran, merambah ke penginapan, akhirnya betul-betul luar biasa. Tapi di pagi hari Pak Berkah ini sempat mengantar anaknya sekolah. Dia sempat ngobrol dengan istrinya 1 jam, 2 jam. Pulang jam 3 sore masih sempat ngantarnya anaknya untuk ngaji. Diundang bacaan tahlilan, tanggone yo teko. Kalau Pak Sukses tadi, jangankan untuk diundang tahlilan temburet, dengan anaknya saja tidak sempat. Tapi Pak Berkah, yo cek sempat tahlilan, cek sempat ngaji, rutinan, cek sempat bacaan, sak piturute. Kira-kira dari kisah hidup ini, kira-kira pangapunten jenengan milih kisah Pak Sukses apa Pak Berkah? Berkah. Cara njaluk bojo nu sing sukses apa sing berkah? Berkah. Amin Allahumma. Amin. Ini hari tarwiyah bagi kita. Bagi orang lain ada yang mengatakan Arafah. Setiap yang kita lantunkan akan menjadi doa yang mustajab. Allahumma. Sukses atau berkah? Berkah. Milih sukses atau milih berkah?
Berkah. Ada dua hal yang membedakan pengajaran di dalam sukses dan berkah. Kalau orang diajarkan untuk sukses, ibarat uang tak ibaratkan seperti kupu-kupu. Maka orang yang diajari untuk sukses itu diajari untuk membuat kayu, kemudian dikasih jaring. Nek nggon kula jenenge seser. Mbah nek mung kula jenenge apa? Apa? Kayu dikai bunderan terus dikai jaring jenenge apa? Ya padha wae to ya. Tak kira tau beda. Nggih, orang yang mengejar sukses ibarat dunia, ibarat harta, ibarat uang itu kupu-kupu. Maka orang untuk mengejar kupu-kupu diajari caranya. Untuk mendapatkan kupu-kupu banyak, satu, sediakan kayunya. Dua, cari jaring, kemudian ikat dengan erat, kemudian kejar kupu-kupu itu sampai kena. Maka dia ngejar kupu-kupu, kesana kemari mengejar kupu-kupu. Kupu-kupunya dapat dimasukkan ke dalam kamar, dimasukkan ke dalam rumah. Kadang rumahnya dibuka sementara kupu-kupunya lepas. Orang ngejar dunia yang seperti itu, seperti ngejar kupu-kupu, ngalor itu. Itu karena sukses. Hari ini pendidikan di Indonesia banyak yang diajari seperti itu. Diajari bagaimana orang agar sukses, caranya seperti ini. Cari kayunya, ambil jaringnya, kejar kupu-kupunya. Lelah. Kupu-kupu belum tentu tertangkap, belum tentu dapat, tapi lelahnya sudah dirasakan. Tapi kalau berkah itu beda. Pendidikan yang mengajarkan berkah tidak diajari caranya buat jaring. Diajari bagaimana merawat tanaman yang baik. Dikasih kompos, dicangkul dulu. Ini hubungannya apa? Wong kupu-kupu kok dengan nyangkul tanah? Nggak ada hubungannya. Dikasih kompos, setelah dikasih kompos tanam bibitnya, setelah itu disiram, dipupuk, besar pohonnya, akhirnya tumbuh daun-daunnya lebat. Setelah itu baru muncul bunga-bunganya. Kupu-kupu nggak usah dikejar, tapi mereka datang. Ini yang kadang kita tidak tahu. Orang mengejar kupu-kupu diajari cara buat jaring, nangkap kupu-kupunya. Tidak diajari bagaimana cara mendatangkan kupu-kupunya. Saya dari kecil nggak pernah diajari kerja. Bahkan orang menganggap tonggo pinggir omahnya do muni. Mun kita hasupin mergawe opo. Karena mereka mengira bahwa kerja itu harus dengan fisik yang sempurna, harus dengan tenaga yang kuat. Ternyata tidak. Orang tua kami selalu mengajarkan, nak, nek hubunganmu karo pangeran apik, engko kowe ditata apik karo pangeran. Ini berkah. Mungkin tidak ada hubungannya dengan rizki. Diajari caranya nyangkul tanah, diacara caranya ngompos, nanam, ketika berbunga kupu-kupu datang sendiri. Milih sukses apa milih berkah? Sekarang tahapannya sampai mana Anda mengejar berkah itu? Masih nyangkul atau sudah nanam pohonnya? Oh, masih nyangkul. Dilanjutkan dulu. Oke, kum paham ketok ini. Uang melawan rezeki. Ibu-ibu, kira-kira Anda milih uang atau milih rezeki? Rezeki itu contohnya seperti kesehatan, terus kedamaian hati, suami yang baik, anak yang baik. Kalau nggak punya uang, anaknya baik, suaminya baik, istrinya baik. Kalau nggak punya uang, oke, kita bedah dulu apa bedanya uang dengan rezeki. Bapak Ibu, uang itu buatan manusia. Kalau di Indonesia yang buat BI, Bank Sentral. Kalau rizki yang buat Allah. Enak mana buatan manusia sama buatan Allah? Buatan Allah. Uang itu adanya banyak dan sedikit. Kalau rizki adanya lapang dan sempit.
Milih uang banyak atau lapang? Lapang. Orang lapang itu nggak punya uang bisa lapang tidak? Bisa. Wes mulai ragu deh. Bisa. Iya yo. Aku nek gak duit duit ya sumpek sih. Aku nek duit akeh bahagia. Uang buatan manusia, rezeki buatan Allah. Uang sedikit banyak, rezeki lapang dan sempit. Uang akan habis. Rezeki selama orang masih punya umur, dia tidak akan pernah habis. Rezeki itu bisa berupa apa saja. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa keimanan, bisa berupa kedamaian hati, anak yang soleh, suami yang nurut, istri yang solihah, itu rezeki. Dan uang juga bagian dari rezeki. Banyak orang ketika ditanya anaknya, dan ini sudah terinstal di otak anak-anak kita, Bapak mau kemana? Golek duit le. Gue apa? Gue numbasno jajan kue. Sehingga anak ini terinstal otaknya bahwa anaknya mengira bapaknya kerja untuk cari uang dan memenuhi keinginan anak. Sehingga sampai tua bapak irung mati, anak wis njaluk warisan. Gak mati-mati toh bapak. 90% orang tua ketika ditanya anaknya bapak mau kemana, jawabannya cari rezeki atau cari uang. Engko bapak sampean kandhani. Bapak eneng apa to Bu? Kok nek ditakoki anak aja golek duit, lek golek apa? Mencari fadlnya Allah. Rezeki. Karena uang dengan rezeki ini dua hal yang sangat berbeda. Sekali lagi, ingin uang atau ingin rezeki? Rezeki. Uangnya banyak belum tentu punya rezeki. Dulu itu ada seorang Perdana Menteri Australia, namanya Thomas Lai. Pernah mendengar? Iya, nggak pernah mendengar. Beliau menjadi Perdana Menteri tahun 1926 sampai 1928. Anda belum lahir, saya pun belum lahir. Thomas Lai ini anaknya orang miskin. Dia punya cita-cita kuat, saya harus sukses. Saya ingin cara wong Jawa ngono, aku wis katok dadi wong melarat. Bapakku melarat, mbahku melarat, aku kudu sukses. Akhirnya dia ketika sekolah disiplin, ambisius, ranking harus satu, prestasi harus yang terbaik. Sampai dia masuk kerja. Dia harus menjadi orang yang menjadi manajer, setelah menjadi manajer menjadi pemilik perusahaan. Dengan berbagai cara, halal haram nggak dipikir. Akhirnya saya harus menjadi orang pertama di Australia. Dengan cara apa? Karena dia pengusaha, untuk menguasai negeri itu, untuk menjadi pemimpin negeri itu, saya harus menikah dengan salah satu anaknya politikus. Di antara ibu-ibu ini ada yang jadi caleg enggak? Tidak, alhamdulillah. Pesan saya, jadilah negarawan. Jangan jadi politisi. Karena politisi dengan negarawan itu dua hal yang berbeda. Untuk menjadi negarawan tidak harus menjadi caleg, tapi politisi juga ada yang negarawan. Podo karo uang dan rezeki, Anda memilih rezeki, politisi dan negarawan pilih yang mana? Negarawan. Dia menikah salah satu anaknya politisi, kemudian dia masuk partai politik dengan berbagai cara, dua hal. Dia nyuap, oke, kalau nggak bisa disuap bunuh. Sehingga sampailah Thomas Lai ini diangkat menjadi orang tertinggi di Australia, menjadi Perdana Menteri. Setelah menjadi Perdana Menteri baru 2 tahun, kasus pembunuhan yang dia lakukan terhadap seseorang terbongkar. Akhirnya nasibnya apa? Dia dihukum mati, menyisakan harta yang banyak tapi tiada guna, kehormatannya jatuh, semuanya jatuh. Karena apa? Thomas Lai hanya mengejar uang, hanya mengejar jabatan, tapi dia tidak mengetahui hakikat rizki. Next.
4 kuadran sukses. Yang pagi ini ingin hidupnya sukses, angkat tangan. Ojo muni, ojo kok meneng wae, muni. Katakan saya. Saya. Yang hari ini ingin hidupnya sukses, katakan saya. Saya. Alhamdulillah, sukses kabeh. Wan namaku ora melok wan. Saya ngono lho. Yang hari ini ingin hidupnya sukses, katakan Saya. Oke. Sukses itu ada 4 tahapan. Kalau saya menyebutnya 4 kuadran sukses. Next. Yang pertama, yang paling pojok kiri adalah orang yang kehidupannya miskin. Saya mengatakan miskin itu apa? Miskin itu orang yang tidak punya uang, itu namanya miskin. Tidak punya jabatan, itu namanya miskin. Sudah tidak punya uang, tidak punya tabungan, tidak punya jabatan, hidupnya sempit. Berbicara tentang uang dan rizki, kalau uang itu kaya dan miskin, kalau rizki itu lapang dan sempit. Secara uang dia miskin, secara rizki dia sempit. Orang yang seperti ini namanya pecundang, nggak pernah bahagia. Hatinya ngersulo, ngerti tonggone tuku sepeda sekupi, dek wong kuwi neh. Kok ora aku? Tonggone 1 bulan kemudian nggotong kulkas. Wong kuwi neh. Mengine rada umat. Tapi ora patek nemu. Warung tonggone nggawa Avanza, plate putih, kabarnya baru dan cash. Langsung diperiksakan ke puskesmas. Hatinya sempit, nggak punya keridoan, nggak punya kerelaan, tidak punya uang. Orang ini sampah masyarakat, namanya pecundang. Dia dengan anak nggak bisa membahagiakan, dengan istri moro tangan. Orang seperti ini jauhi. Sudah miskin, kehidupannya sempit. Di lingkungan kita ada nggak yang seperti itu? Suudzon. Anda punya hati yang sempit, tolong dihilangkan. Urung-urung sadar. Pikirannya ono si fulan. Berarti Anda masih punya kuadran yang pertama ini, masih punya hati yang sempit. Ridho. Yang kedua, dia punya uang banyak, namanya kaya. Dia punya jabatan tinggi, namanya kaya. Uangnya banyak, tabungannya banyak, pekerjaannya banyak, jabatannya tinggi, tapi pangapunten, hatinya sempit. Sedekah nggak mau, dengan istrinya pelit, dengan anak perhitungan, ketemu anak, sekali ketemu pokoknya marah. Pokoknya kalau anaknya ditelepon sama bapaknya, hatinya yang ada, pikirannya yang ada, saya salah apa? Kok bapak telepon? Ketika dicari bapaknya, ngerti nih, aku salah apa kok digoleki bapak? Sempit. Bojone madhep gak wani, apa ning ngerayu? Ndilu ae. Istri yang seperti robot, dikai diterima, gak dikai rawani takok. Orang seperti ini bisa dikatakan sukses. Orang luaran sana memandang dia kaya, dia sukses menurut orang lain, tapi hatinya sempit. Ada di lingkungan kita seperti ini? Nah, wes sudah tidak terlalu berani suudzon. Oke, kuadran yang ketiga. Dia miskin, tapi hatinya lapang. Uang nggak terlalu ada, tapi mau sedekah ada, mau korban ada, ketika membayar anaknya ada. Untuk kehidupan selalu ada, tapi pas-pasan. Pokoknya ini, nek butuh ono. Orang menyebutnya ini berkah. Pingin opo-opo iso, tapi pas-pasan. Milih mana? Sempit miskin, kaya sempit, atau miskin lapang? Miskin lapang. Kaya lapang keluar. Wis tau kaya, iya bunda, ada apa bunda? Kita nggak punya uang nggak apa-apa, yang penting kita lapang.
Saat musim kurban kita juga bisa beli kambing, alhamdulillah. Orang-orang beli sepeda motor baru, kita juga bisa beli ayah. Terus toh nggak apa-apa, kita nggak punya uang nggak apa-apa, yang penting hati kita lapang. Sebagian besar ada yang seperti ini. Sebagian besar orang seperti ini baik, tapi nggak bisa bantu orang. Sekolah mau bangun nggak bisa nyumbang, masjid mau bangun nggak bisa nyumbang, pondok pesantren mau bangun nggak bisa nyumbang. Karena apa? Uangnya pas-pasan, hatinya lapang, tapi miskin. Itu namanya berkah. Makanya banyak orang yang mengatakan seperti ini, wis tole urip sak dermo, sing penting barokah. Aliran yang seperti ini, aliran yang nomor 3, namanya aliran urip sak dermo. Wis kok enteni dhewe ku wayahe mati ra mati-mati dhewe. Kalau orang Islam punya pemikiran seperti ini, maka pendidikan nggak bisa maju karena pendidikan butuh dana yang besar. Masjid, pondok pesantren nggak bisa maju karena apa? Karena butuh fasilitas yang baik dan besar. Kok wae wong muni Allah urip sak dermo nglakoni, sing penting barokah. Ana sing kemekelem ya wong kuwi sing muni. Barokah. Oke, yang keempat, kaya lapang, uangnya banyak, kehidupannya bahagia, dengan istri bisa tersenyum, dengan anak bisa jalan-jalan, bisa ngobrol, diajak sholawatan, dia uangnya banyak, hatinya lapang, kehidupannya lapang. Ini yang saya sebut dengan namanya sukses berkah. Orang Islam kalau bisa ya seperti ini, ya sukses ya berkah. Kalau nggak bisa sukses berkah, minimal berkah tok urip sak dermo. Kita hanya punya pilihan 3-4, jangan sampai 1-2. Dari 3-4 ini kira-kira milih yang mana? Alhamdulillah. Ada yang seperti ini di sekitar kita? Orang wani jawab nih. Kalau seperti ini kita harus husnul yakin, jangan husnuzon. Husnul yakin, keyakinan yang baik bahwa di lingkungan kita ada orang-orang yang kaya dan lapang. Allahumma amin. Rasulullah itu kaya lapang. Abdurrahman bin Auf itu kaya lapang. Usamah bin Zaid kaya lapang. Siapa lagi? Utsman bin Affan kaya dan lapang. Di Bojonegoro banyak orang seperti ini. Mungkin Anda saja yang tidak kenal. Di Bojonegoro itu ada orang punya 38 cabang rumah makan. Hei Chicken, Tamusa. Ada yang pernah makan di Tamusa? Ada yang kenal siapa yang punya? Tamusa itu nama seseorang. Tamusa itu tanya Tarwan, munya Muhammad, sanya Said. Jadi Tamusa itu yang punya Chicken namanya Tarwan Muhammad Said. Orangnya soleh. Maksudnya soleh, dia banyak bantu orang. Dia cerita sama saya, Pak Kiai, saya itu bingung mau bantu siapa. Bingung bantu siapa. Lah sampai bingung. Bingungnya kalau ada orang minta bantuan. Astagfirullah. Ada orang bingung mau bantu siapa, uangnya ada, tapi yang dibantu siapa bingung. Tapi kita bingung kalau ada orang minta. Nanti di saya ada lagi di Bojonegoro banyak orang-orang seperti ini, kehidupannya kaya, lapang. Dia itu rebutan sama saya. Jadi orang yang saingan sama saya untuk memberi fasilitas anak-anak ke luar negeri itu beliau. Sampai geger sama saya itu. Gegernya di pondok kami ada satu anak yang dapat beasiswa ke luar negeri. Biaya pendidikannya gratis, semua apa-apanya gratis. Tinggal pemberangkatannya, beli visa, beli tiket pesawat, beli biaya makan 1 bulan saja. Itu hanya butuh 25 juta. Tak kasih saya, marah orangnya, rebutan. Harus saya. Saya Pak, ini santri saya enggak bisa. Harus saya. Akhirnya gantian. Tahun ini beliau, tahun depan saya.
Itu namanya apa? Kaya dan lapang. Kalau bisa kehidupan itu ya sukses, ya berkah. Allahumma amin. Terus ini rumus bagaimana kita menghasilkan untuk sukses berkah. Sukses dan berkah ini sama dengan iman kali ilmu kali amal. Iman, ilmu, amal. Iki terakhir guru. Next, kok dijelasin guru. Diulangi lagi. Sukses berkah sama dengan iman kali ilmu kali amal. Amal itu action, ilmu itu pengetahuan, iman itu spiritual, keyakinan. Bapak Ibu pangapunten, kita harus punya keyakinan, namanya iman. Sing jenenge iman itu kita harus yakin. Satu, yakin kita mampu. Dua, yakin Allah memberi banyak pada orang yang butuh banyak. Tak baleni. Kita harus punya keyakinan Allah memberi banyak pada orang yang butuh banyak. Coba yang nyuting. Kerudungnya rupanya apa? Ungu apa? Bayangan Anda, uang yang Anda miliki, yang Anda inginkan, uang terbesar dalam hidup Anda itu berapa? 3 triliun. 3 triliun. Bok gawe apa? Membangun sekolah, sedekah, membantu orang-orang yang nggak punya, terus memfasilitasi ODGJ yang ada di Indonesia. Memfasilitasi ODGJ dengan cara apa? Dengan cara orang boleh bermimpi sesuatu yang tidak mungkin, tapi cara meraihnya harus mungkin. Bermimpi tok ngene-ngene gawe sekolahan, piye cara gawe sekolahan? Sebutno 7 hal tentang gawe sekolahan. Yang pertama, saya sendiri harus berilmu dulu. Betul, terus. Saya harus mendekati orang-orang yang sukses. Terus. Saya harus bisa bekerja sama dengan masyarakat, maksudnya bisa berbaur baik dengan masyarakat. Terus. Yang keempat, kolegasi dengan banyak banyak hal lah. Lagi 5 lho, cek kurang loro. Yang keenam ya. Iya. Oh ya. Yang keenam, saya harus menjadi istri yang sukses dulu biar keluarga saya juga mendukung saya. Terus. Yang ketujuh, kalau sudah punya uang, saya akan membangun semuanya. Ini namanya personal branding. Dia membangun dirinya sendiri. Mau saya tanya, lakukan 7 tahapan membangun sekolah, membangun apa itu? Iya toh Pak, dimulai dari nol. Oke, dimulai dari nol. Ya, orang boleh bermimpi yang tidak mungkin, tapi cara meraihnya harus mungkin. Bermimpi yang tidak mungkin itu iman. Meraihnya harus dengan ilmu. Pengetahuan cukup tidak, dia harus action. Dia harus punya amal, melakukan hal dengan ilmunya dan mencapai keyakinannya. Makanya sukses berkah itu iman kali ilmu kali amal. Next. Sukses is capacity. Sukses itu adalah kapasitas. Sebelum kita lanjutkan, ini semakin menarik, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Bingung cek ane iki apa yang bahas apa to terakhir? Bahas purpose of life. Tujuan hidup. Tujuan hidup orang dari mencari uang menjadi mencari rezeki. Kemudian memperbaiki kapasitas. Oke, sukses is capacity. Ini ada rumus capacity, ada rumus kapasitas. Jenengan ini seperti HP. Jenengan itu seperti HP. Ada raga fisik, naik HP jenenge casing. Orang HP-nya casingnya bagus, kira-kira HP-nya bagus apa tidak? Belum tentu. Belum tentu. Ono wong wedok merongos lemu ireng keriting dikelambeni nganggo kelambu sing regane 1 miliar, raganya baik,
tapi jeronane elek kira-kira tambah cantik apa tidak? Yang cantik klambine. Ana wong wayu sempurna kaya widodari, matane blolok-blolok, alise nanggal sepisan, irunge piye irunge? Kaya blokan semindi. Iya bener toh ya, irung kaya blokan semindi. Untune biji-biji. Lambene nyigar jambi, pokoknya kaya ngono. Diklambeni serba 35.000. Kira-kira wonge pantes apa ora? Pantes. Pantes kok merasa kelambenane pantes kok. Berarti ada orang melibatkan raganya saja. Kemudian HP, kita punya pikiran, aplikasi. Kalau di dalam raga kita ada casing, pikiran ini aplikasi. Ada aplikasi namanya WA, kemudian TikTok, TikToker ya. Terus YouTube, apalagi Facebook, terus Telegram, terus WeChat apa WeChat nih? Terus pokoknya model-model movie. Itu aplikasi. Kalau di manusia ada pikiran, kalau di HP itu ada aplikasi. Kemudian di dalam tubuh manusia ada raga, ada pikiran, ada jiwa. Kalau di dalam HP, jiwa itu sinyal. Casingnya bagus, aplikasinya banyak, nggak ada sinyal. Mau seperti itu? Dinggopo. Sinyalnya api, casingnya api, nggak ada aplikasinya. Terus digawe apa maneh? Aplikasinya bagus, sinyalnya bagus, tapi casingnya rusak. Iki buruk kabeh. Berarti antara raga, pikiran dan jiwa ini ketiga-tiganya tidak boleh terlepas antara satu dengan yang lain, saling melengkapi, yaitu raga, pikiran dan jiwa. Sukses is capacity. Maksudnya nanti raganya dikuatkan, pikirannya dipanjangkan, spiritualnya ditinggikan. Next. Ini rumus capacity. Ini sebenarnya ilmu rahasia. Iya, sapa iso nggawe rumus kapasitas bareng. Ini cara meraih sukses. 3 dimensi manusia. Ada orang kerja itu dengan raganya. Makanya ada satu ilmu namanya eksekusi mastery untuk menguatkan raga. Raga ini pangapunten, secara fisik dia sehat, disiplin, kerjanya kerja keras, leadershipnya bagus. Orang kalau ingin sukses, dia harus banyak bekerja keras. Tapi di dunia ini banyak orang yang bekerja keras, tapi belum juga sukses. Duitnya yo gak suge-suge, kaya buruh-buruh, ngerti buruh, awak lebur ora weruh, keringetnya diperes, tenaganya diperes, tapi mboten gak ada duit. Karena apa? Dia hanya kerja keras. Orang yang punya raga baik, actionnya baik, disiplinnya baik, kerja keras, dia punya 2 hal. Kalau enggak bahagia, yang menderita. Kenapa? Karena dia hanya kerja keras. Nanti diterangkan keseluruhan ini. L itu singkatan lebar. Raganya dilebarkan.
Artinya raganya siap secara fisik. Pulau diundang teng pundi mawon, sering dibodoni panitia. Undangan jam 9, saya pasti datang setengah 9. Karena apa? Naik saya katanya jam 9. Saya datangnya setengah 9. Tapi kalau panitia dibodoni, naiknya jam 10. Bagi saya, raga fisik saya untuk menunjang kesuksesan saya, orang harus punya disiplin tinggi. Wong kok lemot, alay, baperan, untuk sukses sulit. Wong nuruti perasaan. Makanya salah satu kunci sukses itu di antara 3 hal ini ada satu, jangan baperan. Orang yang hatinya sudah tertanam rasa ikhlas tingkat tinggi, itu dia nggak dangak ketika dipuji, nggak sedih ketika dibenci. Betul. Persetan dengan manusia. Sip, setuju. Tapi ojo nekno, kono wong persetan dengan manusia ya. Nggak nek wong ya ojo disimpen nang ati. Persetan dengan manusia. Oke. Orang tidak penting. Cara kerja itu ada 3. Ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja beruntung. Kalau saya menyebutnya biasanya kerja ikhlas. Kerja keras adalah kerja yang mengandalkan raga. Oleh kesel, contohnya tukang becak, contohnya buruh kuli bangunan, contohnya kaya ojol, contohnya kaya karyawan. Karyawan baik di perusahaan apapun, sing buruh-buruh ning karyawan itu. Jadi karyawan perusahaan dia hanya menggunakan kerja keras. Pulang pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Mergawe ning pabrik rokok, metu pergi pagi jam 6 wis mangkat. Anake sing ngedusi bapake, sing ngekei sarapan, bapake sing ngeterno sekolah, bapake ibuke wis kerja ning pabrik rokok. Mulai gajian ning ngarepe pabrik wis ana bakul reno-reno. Orang yang kerja keras itu penghasilannya pas-pasan, dia hanya dapat lelah. Kalau dia tidak punya iman, dia akan menderita. Kalau dia punya iman, dia akan tetap bahagia. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia ini hanya menggunakan kerja keras. Ada kerja cerdas, kerja yang menggunakan pikiran. Contohnya seperti apa? Guru kerja keras atau kerja cerdas? Dua-duanya. Guru PAUD dua-duanya. Modelnya jalur gabungan, Dek. Dikongkon kene moh, dikongkon kono moh, gabungan. Yo kerja cerdas, yo kerja keras. Direktur perusahaan, dia hanya mikir piye carane perusahaannya gede, di kantor yang nyaman, nggak usah keliling-keliling. Yang keliling-keliling itu supervisor, manajer perusahaan. Dia hanya mikir, tapi gajinya paling tinggi. Sing usung-usung karton, sing usung-usung barang, kerjanya gajinya rendah. Tapi sing mikir tenguk-tenguk manajer, tanda tangan, dipelajari, gajinya paling tinggi. Ini namanya kerja cerdas. Contohnya seperti manajer perusahaan. Yang ketiga, ada orang kerja ikhlas atau kerja beruntung. Yaitu apa? Orang yang hubungannya baik dengan Allah, mempertajam sinyal. Siapa mereka? Para kiai, para ulama, para profesor. Kemarin saya ngobrol sama Profesor Resi. Profesor Resi itu 4 kali periode atau 2 kali presiden. Beliau selalu menjadi calon menteri terkuat, menteri pertanian, karena profesor pertanian. Tapi beliau tidak mau, dia hanya ingin khidmah. Kemarin saya ngobrol, Prof, Anda tidak menjadi guru besar, sudah lelah Ustaz. Anda sekarang hanya khidmah di beberapa pondok pesantren, betul. Terus dapat uangnya dari mana?
Dia bingung. Nek jawab sederhana. Orang yang berilmu itu dimuliakan Allah. Karena hubungannya dengan Allah baik, ilmunya banyak, dijamin sama Allah. Nah caranya gimana, Prof? Saya kasih contoh, Ustaz. Saya itu nggak pernah nanam durian, tapi saya setiap bulan panen durian. Nah bagaimana caranya, Prof? Saya mengumpulkan database siapa orang yang punya kebun durian di seluruh Indonesia. Luasnya seberapa, pemiliknya siapa, tak kumpulkan database-nya. Kemudian musim durian itu tak tanya sama pemiliknya. Biasanya musim durian itu berapa bulan, Pak? Taruhlah 4 bulan. Nah, selain itu yang 8 bulan ya nganggur. Karena durian itu buah saat musim. Begini, Pak. Saya ini punya ilmu membuat formula yang durian itu bisa berbuah dengan rekayasa musim dan rekayasa genetik. Saya membuat formula biar durian bisa berbuah di luar musimnya. Kira-kira mau nggak? Ya mau. Nah caranya gimana? Tak kasih formulanya, tapi bagi hasil. Keuntungannya dibagi 2. Nanti yang 8 bulan ini duriannya milik saya dan sampean, yang 4 bulan murni milik sampean. Kira-kira jenengan sebagai pemilik kebun mau atau tidak? Mau, wong saya 4 bulan 8 bulan biasanya nganggur kan? Ya sudah, Prof. Formulanya dikompres ke buah. Jadi dia nggak pernah nanam durian, tapi tiap bulan panen durian. Itulah orang yang jiwanya dekat dengan Allah, ilmunya banyak, actionnya, raganya bagus. Mudah seperti itu. Pertanyaannya, di masing-masing 3 ini, raga harus dilebarkan, pikiran harus dipanjangkan, spiritual harus ditinggikan. Makanya LPT. Apa? Raga dilebarkan, pikiran dipanjangkan, spiritual ditinggikan. Maka sukses is capacity. Volume itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kalau orang sudah panjang kali lebar kali tinggi, maka semua akan terisi. Itu yang disebut sukses is capacity. Rumusnya seperti ini. Nah, sekarang panjenengan lihat bagaimana fisiknya. Tidur Anda 1 hari 1 malam berapa jam? Coba angen-angen antara tidur dengan melek banyak mana? Sopo banyak tidur kayak? Mesti lemu kayak wong ini. Kayak rapat tak mikir kayak. Oke. 1 hari 1 malam kira-kira tidurnya berapa jam? 6. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Sampai pernah nggak bayangkan bupati itu tidurnya 1 hari 1 malam berapa jam? 2 jam. Saya kemarin ngobrol sama Bupati Ponorogo, saya tidur itu hanya 1,5 jam, itu pun ngeriip itu ya, tangineh. Itu baru sekelas bupati. Jenengan bayangkan presiden, orang turun. Artinya apa? Orang-orang hebat, orang-orang besar itu ditempa dengan fisik yang hebat, dengan kemuan yang hebat, kuat. Nah, raga ini bisa sehat dari mana? Dari pikiran. Satu contoh seperti ini. Ada orang temannya melahirkan. Biasanya kalau temannya melahirkan itu tilik bayi. Kemudian sampean tilik bayi, aduh duit rapati enak. Tilik bayi kudanan gerimis catuken. Teko omah utak watu. Perkara napa? Barapa tondo, barapa tilik bayi kudanan, Mbok. Wis. Sampean tilik bayi. Gak terlalu semangat di tengah jalan ketemu orang. Dikasih uang 150 juta. Pulang batuk atau tidak? Kira-kira teko mas strong apa nglentuk?
Karena apa? Raga ini dibentuk oleh pikiran. Kok ono sing ngentak-ngentuk, kuwi mbok pikir kok. Kok ono wong semangat, pikirannya sehat. Satu contoh lagi. Tentang raga yang kuat ditempa oleh pikiran yang sehat atau pikiran yang aktif atau pikiran yang bahagia. Wis sampeyan nek maknane piye lah. Sama seperti itu. Mau ke Surabaya, silaturahim, dan Anda mendengar Pak D ada yang ada di Surabaya itu meninggal dan dia tidak punya anak. Istrinya juga sudah meninggal, satu-satunya keponakan yang berhak mendapatkan warisan adalah jenengan. Kira-kira diundang jam 10 sampai Surabaya, berangkat dari rumah jenengan jam berapa? Jam 3 malam. Pikirannya ini menemui pengacara, kemudian notaris, tanda tangan, pulang kaya. Dengan Anda disuruh ke Surabaya, dapat telepon. Bu, iya. Ibu punya anak namanya David, iya. Ibu, anak Anda sekarang kuliah di Surabaya. Betul, sekarang ditahan Polda, Bu. Lah kenapa? Anak Anda ikut judi online. Sekarang tertangkap, tolong temui kami di Polda jam 10 pagi. Kira-kira sampean berangkatnya sambil apa? Naik bis saja. Ora iso turu, tak jamin. Ditakoki pinggire teng pundi, Bu? Surabaya. Karena pikiran yang baik akan melahirkan fisik yang baik. Ada satu kisah, ini diterangkan di kitab Buku Dunjek. Kisah ini adalah istri yang baik akan melahirkan keturunan yang baik, akan menjadikan keluarga baik, dan suami juga akan menjadi suami yang baik. Ada seorang suami itu nikah sama anak sepupu. Anak sepupu itu coromono anak min sana. Jadi nikah karo anak min sana. Minduan. Karena masih anaknya sepupu dan hanya anak satu-satunya gadis ini, calon suami bersumpah sama calon istrinya, "Dik, karena engkau anak tunggal, anak paman saya, maka saya bersumpah demi Allah, ketika engkau mau menikah denganku, aku tidak akan menikah dengan orang lain selamanya." Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Hartamu tidak akan pernah aku gunakan untuk selain kebutuhanmu. Wes sing wedok, oke Mas, menikah. Anak ini solihah, suaminya soleh, yang diajarkan dalam kehidupan ini selalu kebahagiaan dan kebaikan. Suatu saat suaminya ini jaga toko besar, istrinya tidak ada. Datang seorang perempuan yang mengidamkan imam yang baik, yang soleh. "Mas, apa Mbak? Saya melihat Mas itu kok seneng ya, keluarganya adem ayem. Lah gimana Mbak? Tolong Mas nikahi aku kalau Mas mau. Saya ingin punya suami seperti Mas." Apa jawabnya Mbak? "Maaf, aku telah bersumpah kepada istriku untuk tidak menikah lagi." Mas, Allah memberi pelajaran kepada kita, wa kafaratu aymanikum fasyamu thalathati ayyam. Kalau kamu ingin melanggar sumpah, cukup puasa 3 hari saja. 3 hari Mas puasa nikahi saya. "Mbak, saya sudah berjanji untuk tidak menggunakan harta istriku untuk kehidupan selain kehidupannya. Mas, aku tidak butuh nafkah zahir. Aku sudah punya harta yang banyak. Aku hanya ingin taat sama Allah dan Rasulnya, dan ingin punya imam yang soleh seperti jenengan. Cukup kasih nafkah batin saja." Seorang bojomu kira-kira klepek-klepek tuh lah kira-kira. Saya sudah punya tawaran seperti ini 3 kali.
tapi masih saja gagal. Mas, apa Dik? Apa Mbak? Saya tidak butuh nafkah zahir. Saya hanya butuh taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada suami yang soleh seperti Mas. Maaf Dik, istri saya itu orang yang ghirohnya kuat. Jadi kami berhubungan suami istri seminggu penuh itu 6 kali, hanya sekali liburnya. Jadi tidak mungkin aku bisa membagi nafkah batinku. Ciri sing wedok, Mas, nafkah batin sitok kan gua aku rapopo. Wah, goyah ini. Laki-laki ini toleh-toleh. Piye iki. Akhirnya namanya laki-laki. Iya, ada arus besar terbawa juga dia. Menikah diam-diam dan perjanjiannya, ya Dik, kalau begitu setiap malam Jumat aku akan ke rumahmu. Akhirnya istrinya yang anak sepupu ini, kok masih setiap malam Jumat kok nggak pernah di rumah ya? Apa yang Dimas? Kataman. Apa yang Dimas? Rutinan. Apa yang Dimas? Istighosan. Jadi jadwalnya papat malam Jumat 1 bulan, kataman, rutinan, istighosan, manakipan. Setiap ditanya muter kataman, istighosan, rutinan, manakipan. Akhirnya setelah 8 bulan berlalu, beberapa bulan berlalu, istrinya ini jangan-jangan masih ono apa-apa. Pembantunya dipanggil, Mbak, Bu, coba nanti kalau bapak keluar ikutan dari jauh, ikuti, tapi jangan sampai ketahuan siapapun dan jangan ceritakan kepada siapapun, hanya saya. Gitu. Diikuti, ternyata masuk rumah perempuan ini. Kemudian pembantu ini tanya sebelah rumah, itu siapa? Oh, itu suaminya, sudah 8 bulan menikah. Ulang ini pembantunya, Bu, bapaknya kumpul nikah malih kalian rondo sebelah niko. Kira-kira umpama sampean sing dadi anak sepupu, sing dadi istri pertama, sampean apa yang ambil sikap? Labrak. Wong wis bar ngaji purpose offline kok labrak. Apa kata anak sepupunya ini? Mbok, ya Bu, tolong ini jangan tahu siapapun. Biar hanya ini rahasia saya, rahasia Mbok, dan rahasia suami saya. Kenapa Ibu tidak marah-marah? Biarlah istri yang bisa menutupi keburukan, yang bisa menampakkan kebaikan suaminya, itu adalah istri solihah. Aku tidak ingin menjadi istri yang durhaka. Ya Allah, ya Allah. Bertahun-tahun istrinya bersikap seperti tidak mengetahui apa-apa. Bertahun-tahun. Kalau nggak percaya, baca kitab buku Tujen. Bertahun-tahun suaminya nggak tahu kalau istrinya tahu. Hanya untuk menjaga kebaikannya. Suatu saat suaminya meninggal. Memang resiko orang beristri 2 cepat mati. Iki tak kayak pengimbang ben sampean rotok semangat. Kok nek bojomu kaya ngono, aku gak popo Mas, tapi biasanya cepet mati. Itu yang dinurahkan istri saya. Setiap saya ngobrol itu 4 hari ini saja. Istri saya, Mas, Abi kalau ingin poligami nggak apa-apa. Saya ridho. Nggak apa-apa kalau ingin poligami, nggak apa-apa. Saya ridho. Tapi biasanya cepet mati. Yo ridho tapi neror modelnya. Nah, suaminya ini mati. Setelah meninggal punya warisan 8.000 dinar, kaya dia. 1 dinar itu 4 gram, kalau 1 gram 1 juta, 4 juta. 4 juta kali 8.000 itu berapa miliar itu? Kaya. Dibagi warisannya, yang 7.000 dinar untuk anak-anaknya, yang 1.000 dinar untuk istrinya. Orang-orang tahunya istrinya hanya 1. Tapi karena ini istri baik, ini harta warisannya 1.000 dirham untuk istri,
sedangkan istrinya 2, berarti saya 500, yang saya 500. Berkunjung ini istri tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak siapa? Mbak, biasanya kalau setiap malam Jumat ada laki-laki yang kesini. Ya Mbak, itu suami saya. Sudah berapa Jumat gak kesini? Baru 1 Jumat gak kesini. Ada kabar Mbak, suami panjenengan itu sudah meninggal. Lu sampai kok tahu? Lah itu istri saya juga. Suami saya. Suami saya. Oh ya, Mbak kok tahu? Lah itu suami saya juga. Itu suami saya juga. Kemarin meninggalkan harta warisan 8.000 dinar. Itu yang 1.000 untuk istrinya, yang 7.000 untuk anak-anaknya. Karena istrinya 2, yang 500 untuk saya, dan ini 500 tak kasihkan jenengan. Ciri yang mudah, Mbak. Suami Anda telah bersumpah untuk tidak menggunakan wilayah harta Anda untuk orang lain. Dan saya di luar ini adalah bukan keluarga dari pihak jenengan. Makanya saya kembalikan 500 dinar ini kepada jenengan. Kebaikan akan selalu mendatangkan kebaikan. Mulane nek bojone sampean ngono ora apa-apa. Ojo ngerti nek wong ira. Kopone oleh warisan bagi. Aku wis ngerti pikirane wong. Mesti gini, enak. Kalau kebaikan Anda gantungkan dengan menang kalah sithik akeh, Anda tidak akan pernah bahagia. Karena kebahagiaan itu bersumber dari kebaikan. Berusaha menjadi orang baik, selalu berbuat kebaikan, Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Wong sumpek itu karena apa? Tidak rela melepas. Sumpek, tidak rela berbagi. Sumpek. Saya ini tidak dalam training poligami loh ya. Ini training agar raga itu terbentuk dari pikiran. Pikiran positif tadi. Orang baik yang anak sepupu tadi, yang istri pertama tadi, karena pikirannya baik, raganya baik, pikirannya baik, spiritualnya baik, akan melahirkan banyak kebaikan. Coba kalau pikirannya buruk, diteni nek mulai. Pulang tahu-tahu rumahnya dikunci. Assalamualaikum mama, assalamualaikum ma, tolong buka ma. Waalaikumsalam. Wes, kan jawab salam hukumnya wajib. Yuk dijawab salami tapi gak dijawab diane. Kenapa gak dibuka ma? Gak diane. Kenapa? Sudahlah kamu pulang ke desa sana, ikut jandamu itu. Iki bojone cemot-cemot, mulai neng kono cemot-cemot, mulai neng kene cemot. Makanya berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik. Ada satu kisah lagi. Misalkan Anda ada seorang laki-laki, dia itu berada di satu desa di tengah gunung, di tengah hutan. Yang desa itu kena bencana banjir, meluap, satu kampung wajib diungsikan. Semua orang sudah diungsikan, di halte penampungan hanya tersisa 4 orang termasuk Anda. Anda di situ bawa sepeda motor untuk lari sendiri bisa, tapi di halte penampungan masih tiga orang yang tersisa. 1, nenek yang sakit, nenek yang usianya sudah tua, sakit. 2, dokter yang dulu saat Anda terkena penyakit yang hampir tidak sembuh, ditolong oleh dokter ini. Yang ketiga adalah orang yang Anda cintai, yang Anda belum mengungkapkannya, dan Anda ingin menjadikan orang ini menjadi pasangan Anda. Sampai bawa motor, kira-kira sing mbok tulungi sing Dokter. nenek yang sudah tua yang sakit, dokter yang pernah menyelamatkan Anda, atau orang yang kita cintai? Saya berangkat sendiri. Iya nggak menengahi. Kita selamatkan dulu diri kita. Kita cari berangkat. Mau nolong nenek yang sakit tua, ya yo tak tolong gopong dilongkas mati. Ben gini lah. Mau menolong ini dokter, dulu saya hampir mati, ditolong dokter. Kapan saya balas jasanya kalau nggak sekarang?
Tapi ini ada orang yang aku cintai. Yang kalau dia tidak selamat, aku pun bisa tidak selamat. Terus apa yang Anda lakukan? Kalau saya ngasih kunci ini kepada dokter. Dok, selamatkan nenek tua ini, cepat bawa ke penampungan selanjutnya. Lanjutkan, biar saya bersama mbaknya ini menunggu pertolongan berikutnya. Dari kisah ini apa yang kita bisa ambil pelajaran? Kebahagiaan itu kadang lahir dari rasa mau melepas. Kowe kurang mikir awakmu dhewe, pokoke montor tak cekel, tak gegep, tak nggo dhewe ngono to. Maka kehidupan Anda selalu sempit ya seperti itu. Karena nggak pernah mau melepas sesuatu yang membuat kita tertahan. Sehingga apa yang terjadi? Orang ini punya jiwa, punya spiritual, punya keyakinan bahwa orang yang menolong orang lain dia akan ditolong oleh Allah. Makanya, dok, ini ada sepeda motor, selamatkan nenek ini, selamatkan dokter, kasih tahu bahwa ada dua sepasang kekasih yang masih menunggu pertolongan. Apa yang terjadi? Pertolongan datang, dua orang selamat, menikah. Padahal seandainya sebelumnya perempuan ini belum tentu mau dinikah karena apa? Dia belum punya jasa. Ketika ditanya orang, kenapa kamu menikah sama laki-laki itu? Jangankan harta, nyawa dia korbankan untuk saya. Paham seperti ini, paham ya? Oke. Raga ditentukan oleh pikiran. Pikiran ini dibentuk oleh apa? Pikiran yang fresh, pikiran yang selalu bahagia, pikiran yang selalu dibentuk oleh spiritual yang tinggi, keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat spiritual melahirkan pikiran yang baik menimbulkan raga yang kuat. Dari sini mungkin ada pertanyaan 1-2 sebelum kita lanjutkan. Tanya apa? Boleh, monggo. Tapi ojo nyelangen. Kemarin itu ada FIFA. Orang datang ke pondok. Usianya 36 tahun, seorang perempuan. Anaknya 2. Yang satu kelas 3 SMP. Dia curhat, Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Kenapa? Suami saya itu nggak pernah sholat, nggak pernah ngasih nafkah zahir. Pokoknya mulai gawe anak metuneh, terus. Dia pergaulannya ya nggak benar. Akhir-akhir ini saya sering ningali ceramah jenengan tentang keluarga samawa. Saya lihat ya channel YouTube jenengan, di situ ada channel samawa, khusus samawa, menerangkan tentang keluarga. Terus keluarga saya ini mau dibawa kemana? Kalau cerai, anakku wis SMP kelas 3. Nek gak cerai, apakah kehidupan akan selalu seperti ini? Makanya, Mbak, dik biyen zaman urung duwe anak sing mbok pikir apa, bojo ra salat senengane judi. Mulai gawe anak metu neh, ngopi neh, mulai ora pernah kaya nafkah. Maksudnya keputusan diambil saat itu. Tapi ini qadarullah, ini sudah dikehendaki oleh Allah. Syarat mutlak kalau ingin bahagia, jangan takut untuk melepas. Bagaimana dengan anak-anak kita? Itu adalah keputusan. Anak-anak yang dididik oleh orang yang tidak benar, maka akan melahirkan generasi yang tidak benar. Allah nanti ngirim yang lebih baik. Mungkin yang mendidik anak panjenengan, mungkin atau siapa saja. Maka tanggungan Anda itu sebenarnya tidak di dunia, di akhirat. Di akhirat. Kalau jenengan bayangke sekarang saja, suami yang seperti itu tanggungan akhiratnya akan berat. Hubungannya dengan kita. Di dunia saja sudah beratnya setengah mati, apalagi besok di akhir. Sudahlah, Allah sudah ngatur hal-hal yang sifatnya prinsipil. Makanya kalau anak ingin menderita sampai mati, monggo. 2, derita dunia, derita akhirat. Mungkin kita malu dengan keluarga, kita malu dengan tetangga, itu nggak lama, 1 sampai 5 bulan
kita menanggung beban. Wong wedok kok njaluk pegat. Tapi satu sisi dengan melepas ini, Anda bisa bebas, Anda bisa membentuk hidup yang lebih baru. Menikah itu urusan Anda, tidak menikah pun urusan Anda. Tapi Anda berani mengambil keputusan, berani melepas sesuatu yang tidak baik. Ya kadang-kadang ono wong sing penting tak lakoni sampai mati lah. Nah itulah karena dia tidak bisa mengambil keputusan. Arep nulungi wong tua, lah ya wong tua kok ditulungi, ora ditulungi wis sampai mati. Apa nulungi dokter, aku kok pingin nikah karo cah iki kok nek cah iki mati. Piye tapi gak nulungi dokter, dia pernah berjasa. Itulah. Kadang kita harus melepas sepeda motor kita demi kehidupan yang lebih baik. Next. Ada pertanyaan. Memperbaiki kehidupan dulu atau memperbaiki penghidupan dulu? Kehidupan itu apa? Interaksi dengan anak, interaksi dengan Allah, interaksi dengan istri, interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan sahabat, teman, itu namanya kehidupan. Penghidupan itu apa? Belanja, perawatan, biaya, glowing, biaya senam, biaya pendidikan, itu penghidupan. Ada dua kemungkinan. Penghidupannya bermasalah karena kehidupan bermasalah, atau kehidupan bermasalah karena penghidupan bermasalah. Yang pertama contoh seperti ini. Mbak, ya Bu, saya lihat kok sering tukaran ya keluarga di sampean. Aku karo bapake pasti apik-apik wae. Lah bapake ora tau nyambut gawe ora ning dhuwit, ora ning opo. Kowe kok iso pegatan sebabnya apa? Eko. Karena penghidupannya bermasalah, maka kehidupannya bermasalah. Anakmu kok jadi anak pangi piye, Lek? Lah wong bapake ora tanggung jawab kok. Sekolah ora dibiayai, apa-apa ora dikeki, blonjo ora dikeki, ya wis ben. Dia menyalahkan penghidupan karena penghidupannya bermasalah sehingga kehidupannya bermasalah. Ini jawab satu-satu perwakilan, satu baris yang paling depan. Kasih mic. Siapa juru bicaranya? Ojo sing ungu wis bar. Heeh. Biar bersih. Oke. Menurut Ibu, siapa yang jawab? Tentukan dulu. Menurut Ibu. Yang paling tua. Kok pindah-pindah gitu toh? Yang paling tua. Oke, yang paling sepuh. Orang itu kehidupannya bermasalah karena penghidupannya bermasalah, atau penghidupan bermasalah karena kehidupan bermasalah. Pilih salah satu. Kalau menurut saya, kehidupan yang bermasalah Menjadikan penghidupan bermasalah. Contoh. Kalau kita di kehidupan kita ataupun di keluarga kita tidak bisa menjadikan lebih baik, itu akan mengakibatkan di penghidupan dari segi keuangan ataupun yang lain, itu akan bermasalah. Oke. Baris kedua. Pilih salah satu, kasih contoh atau kasih keterangan. Yang sebelumnya. Sing terakhir gak wis nolak iki. Padha karo numpak bis dah. Ayo, milih mana? Kehidupan bermasalah karena penghidupan bermasalah, atau penghidupan bermasalah karena kehidupan bermasalah? Penghidupan itu akan bermasalah kalau kehidupan kita bermasalah. Karena kalau kita selesai dengan keluarga kita, maka penghidupan juga akan baik. Oke. Loro kok podo, ada yang beda? Yang beda dapat door prize. Oke, enggak ada yang beda. Tadi malam di pondok saya itu ngajinya itu ada door prize-nya. Sebenarnya door prize-nya umroh, tapi uangnya belum cukup, akhirnya door prize-nya ya mesin cuci, terus hewan kurban, kemudian ada 90
gamis, mukena, sarung dan lain sebagainya. Ono sing mas-masan barang ya ono. Ah. Oke.